Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu, agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu, lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menjadi pengikut Kristus tidak gampang. Ada banyak sekali tantangan dan cobaan yang mesti kita hadapi untuk menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Apalagi di zaman modern ini, tantangan untuk menjadi orang beriman menjadi lebih kuat sebab ada begitu banyak orang yang mulai meninggalkan Tuhan dan imannya, lalu berpaling kepada kenikmatan dunia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil yang hari ini kita renungkan mengisahkan tentang wejangan Yesus kepada para muridnya agar tetap berjuang menjadi pengikutnya. Yesus telah menyatakan tentang bagaimana kerajaan sorga itu dan daya kuasa cinta yang dibawanya. Maka, pertama-tama para murid mesti menyiapkan diri mereka sebagai lahan tempat warta kerajaan Allah akan disemaikan. Apa yang telah ditanam dan disemaikan itu di kemudian hari mesti diwartakan kepada seluruh penjuru bumi, dan apa yang diwartakan itu tidak akan berkesudahan. Memang, para murid akan mengalami berbagai tantangan dan penderitaan. Akan tetapi para murid tidak perlu merasa takut dan gelisah dengan tugas perutusan yang akan mereka emban. Yesus telah memberikan jaminan kehidupan abadi kepada para murid. Yesus juga menekankan bahwa mereka tidak akan pernah berjalan sendiri,
sebab roh kasih Allah akan selalu menyertai dan melindungi mereka dari kekejaman dunia. Para murid hanya perlu menyiapkan dirinya sungguh-sungguh sebagai pewarta yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, melalui perikop Injil yang kita renungkan hari ini, kita kembali diingatkan tentang tugas perutusan kita sebagai seorang pengikut Kristus. Apakah kita percaya dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada penyelenggaraan Allah? Apakah selama ini kita sungguh-sungguh telah mengamalkan perbuatan kasih? Atau kita justru mengharapkan belas kasih dari Allah tanpa pernah membagikan kebaikan kepada sesama kita? Apakah keraguan dan ketakutan masih sering menyelimuti kita ketika kita ingin menyatakan dan mengusahakan kebenaran? Selamat bermenung. Ya Allah yang Maha Kasih, kami sadar bahwa menjadi pengikut Kristus bukanlah hal yang mudah. Maka ampunilah kami bila kami masih sering diselimuti ketakutan dan keraguan ketika hendak mengamalkan perbuatan kasih. Kami mohon, sertailah kami selalu dalam mengusahakan amal kasih kepada sesama kami. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.